Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Syaril Assegaf, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membuat program Object Oriented Programming sederhana. Sebelum saya membuat Object Oriented Programming sederhana, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga dengan method. Setelah mengetahui pengertian Object Oriented Programming, langsung saja kita mulai membuat program atau aplikasi sederhananya. Pertama-tama, masuk dulu kita di Visual Studio Code. Nah, kalau sudah masuk, kita akan create dulu dengan nama terserah saja. Nama apa ya? Program. Kita tekan enter. Oke. Di sini saya akan membuat aplikasi info-info pegawai dari sebuah perusahaan. Pertama, kita akan membuat kelas dulu dengan nama pegawai. Caranya, setelah itu kita akan membuat functionnya di dalam kelas pegawai. Caranya, def nama pada parameter di function ini diwajibkan menggunakan self. Self sendiri adalah sebuah parameter yang mengidentifikasi bahwa function tersebut itu termasuk dalam sebuah kelas yang namanya pegawai. Ini dia kelas pegawainya. Selanjutnya kita bikin nama sama dengan size, return nama. Setelah itu kita buat lagi alamatnya, def alamat dalam self alamat Miami return alamat. Dan setelah itu saya ingin membuat sebuah cetak untuk nama pegawai dan alamat pegawai. Ya, kita buat fungsinya dulu. Cetak nama pegawai
Ini untuk nama pegawainya. Dan ini untuk alamatnya. Alamat pegawai. Setelah kita selesai membuat kelasnya, sekarang kita membuat objeknya agar kelas tersebut dapat tampil dalam sebuah program. Contohnya kayak gini. Nah, dia punya semuanya sudah muncul. Untuk nama, alamat sudah muncul. Kita sudah berhasil memanggil program tersebut. Setelah menggunakan method dan class, saya juga ingin menambahkan konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah sebuah function yang berjalan ketika kelas tersebut dibuat. Untuk konstruktor sendiri, kita perlu membuat function dengan nama def init. Jangan lupa selfnya. Di sini saya akan membuat konstruktor yang bisa menampung data dari nama dan alamat. Jadi saya hanya perlu 2 parameter saja. Sebagai deklarasinya, pertama itu nama, kedua alamat. Setelah itu kita deklarasi nama dan alamatnya. Nama sama dengan nama, alamat sama dengan alamat. Ketika kita telah menggunakan konstruktor, yang ini kita dapat hapus. Kita bisa menghapusnya, dan yang ini kita ganti dengan konstruktor yang telah kita buat tadi. Self nama self alamat. Setelah itu kita isi pegawai ini dengan parameter konstruktor yang namanya kayak gini, nama Said dan alamatnya Wayami. Ketika kita jalankan, nah hasilnya sama saja. Itu berarti kita berhasil menggunakan fungsi konstruktor. Setelah menambahkan fungsi konstruktor, saya juga ingin menambahkan kelas inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance adalah sebuah kelas turunan yang dapat memanggil fungsi-fungsi yang ada dalam kelas utamanya. Cara pembuatannya seperti ini. Pertama, kita harus membuat kelas dulu. Pembuatan kelasnya, kelas dengan nama manager
di dalam sebuah inheritance, parameter dalam sebuah kelas itu kita isikan dengan kelas utama. Kayak gini. Kelas utamanya pegawai. Ini kelas utamanya. Setelah itu kita akan membuat konstruktornya sama aja dengan yang di atas. Kita samakan saja. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perintah super. Perintah super ini adalah sebuah perintah yang dapat memanggil function yang ada di dalam kelas utamanya. Setelah itu kita memanggil init dengan nama alamatnya. Setelah itu kita akan membuat konstruktor manager. Yoke side in the mix.